Jika kamu penakut, lebih baik jangan lanjutkan video ini, karena malam ini aku akan membawamu ke sebuah kisah yang tak akan mudah kamu lupakan. Kalau kamu orang Jawa Timur, apalagi tinggal di sekitar Banyuwangi, pasti pernah dengar nama Alas Purwo. Tapi yang sering orang nggak sadar adalah tempat itu bukan sekadar kawasan konservasi atau hutan wisata biasa. Ada yang bilang itu adalah wilayah yang dilindungi, tapi bukan cuma oleh negara, melainkan oleh makhluk-makhluk yang nggak kelihatan. Sampai sekarang, mitos tentang Alas Purwo masih kuat banget. Katanya itu adalah gerbang dunia gaib, kerajaan jin, tempat ilmu hitam dikembangkan, tempat pesugihan dilakukan, dan tempat orang hilang tanpa jejak. Banyak juga yang percaya siapapun yang masuk ke sana tanpa izin, baik secara jasmani maupun rohani, bakal kesasar dan gak akan bisa pulang. Cerita ini datang dari dua sahabat lama, Riko dan Adnan. Mereka tinggal di Jember. Anak-anak muda biasa, tapi punya rasa penasaran yang tinggi banget soal hal-hal mistis. Sejak 2021, mereka bikin channel YouTube bareng, isinya nyari tempat-tempat angker, eksplorasi malam, dan cerita-cerita urban legend yang bikin merinding. Konten mereka lumayan naik, terutama waktu ngebahas rumah sakit tua yang terbengkalai di Lumajang. Sejak itu mereka cari tantangan baru, sampai akhirnya muncullah ide gila itu, eksplorasi Alas Purwo. Waktu itu hari Kamis malam, mereka lagi nongkrong di warkop, ngerjain editing video, sambil buka-buka komentar dari viewer. Salah satu komentar top bilang, "Coba dong bang bahas Alas Purwo, katanya itu kerajaan jin terbesar di tanah Jawa." Riko langsung nyeletuk, "Loh, kenapa nggak sekalian kita ke sana aja?" Adnan awalnya ragu. "Serem lah bro, itu tempat bukan main-main, banyak orang hilang." Tapi setelah mereka browsing, makin banyak rasa penasaran muncul. Apalagi nemu artikel dan video dari paranormal terkenal yang pernah masuk dan ngalamin kejadian aneh. Dan di titik itu, mereka berdua sepakat mereka bakal ke sana hari Jumat pagi, bawa kamera, tripod, drone, dan segala perlengkapan biasa. Tapi yang bikin rencana ini makin nggak wajar adalah mereka nggak masuk lewat jalur wisata resmi. Mereka malah dapat info dari salah satu followersnya di Instagram. Katanya ada jalan alternatif yang lebih liar di bagian belakang Alas Purwo, lewat perkampungan kecil yang jarang orang tahu. Jalur ini katanya sering dipakai para dukun untuk semedi atau ritual pesugihan. Dan ya, karena pengen beda dari yang lain, mereka pilih jalur itu. Pagi harinya, mereka berangkat naik motor trail. Perjalanan lancar, cuaca cerah. Sepanjang jalan, mereka masih semangat. Di vlog pembuka, mereka ngerekam sambil ketawa-ketawa. "Halo guys, hari ini kita akan masuk ke tempat paling angker di Pulau Jawa, Alas Purwo. Doain kita balik ya, hehe." Tapi yang mereka nggak sadar adalah waktu mereka ucapin kalimat itu, ada angin berembus pelan, dan satu daun kering jatuh persis di atas kamera. Di rekaman itu, daun itu kayak menempel, lalu jatuh perlahan, seolah-olah kayak ada yang mengintip balik. Mereka sampai di pos terakhir sekitar jam 11 siang. Di sana, mereka parkir motor di rumah salah satu warga, bayar seikhlasnya, dan jalan kaki ke arah belakang hutan. Jalur tanah becek, banyak ilalang tinggi, dan gak ada orang satupun di sekitar. Hening banget. Waktu pertama masuk, masih biasa. Suara burung, ranting patah, dan sesekali sinar matahari masih bisa tembus dari sela-sela daun. Tapi makin ke dalam, suasana mulai berubah. Pepohonan makin padat, suara-suara mulai hilang, udara jadi lebih dingin. Padahal hari itu panas. Riko mulai ngerasa merinding. Dia nengok ke Adnan dan bilang, "Bro,
Kenapa gue ngerasa kayak diawasin ya? Adnan juga diem. Biasanya dia cerewet, tapi sekarang matanya mulai gelisah, kayak nyari-nyari sesuatu. Iya, gue juga ngerasa aneh. Lu sadar nggak? Dari tadi nggak ada suara burung sama sekali. Setelah sekitar 1 jam jalan kaki, mereka nemu tempat lapang. Lokasinya aneh banget, dikelilingi pohon-pohon besar yang akar-akarnya menjalar kemana-mana. Tapi yang paling mencolok adalah sebuah batu hitam besar yang berdiri di tengah-tengah tanah itu. Tingginya sekitar 1 meter lebih, bentuknya runcing kayak nisan. Di sekitarnya ada sisa-sisa dupa yang udah gosong, lilin-lilin meleleh, dan bunga 7 rupa yang udah kering. Adnan nyorot kamera ke situ sambil nyeletuk. Ini fiksi, tempat orang semedi, tapi nadanya mulai ragu, kayak ngomong cuma buat nenangin diri. Rico ngeluarin botol minum, duduk sebentar di akar pohon, tapi tiba-tiba angin besar berembus dari arah belakang mereka. Kenceng banget, bikin daun-daun beterbangan. Kamera yang disetel di tripod jatuh. Rico langsung berdiri panik. Kamera gua. Waktu mereka ngecek kamera, layar udah gelap, mati total. Padahal sebelumnya baterainya masih penuh. Mereka coba nyalain ulang tapi tetap nggak bisa. Lalu mereka coba lihat jam tangan. Jam mereka dua-duanya berhenti di waktu yang sama. Jam 12.13 siang. Dan lebih anehnya lagi, jalur yang tadi mereka lewati buat masuk ke area itu enggak ada. Rico jalan ke arah Sema tempat mereka datang. Tapi yang dia temui cuma pepohonan rapat, kayak belum pernah dilewatin siapapun. Tanah yang tadi ada jejak kaki mereka sekarang bersih, seolah-olah mereka nggak pernah jalan di sana. Adnan mulai panik. Bro, ini bukan ilusi kan? Rico cuma bisa ngangguk pelan. Mereka putuskan buat duduk, tenangin diri. Tapi belum 5 menit, tiba-tiba terdengar suara perempuan nyanyi dari balik pohon. Suaranya pelan banget, lembut, tapi liriknya nggak bisa dimengerti. Bukan bahasa Indonesia, bukan Jawa, kayak bahasa yang udah tua banget. Dan suara itu makin lama makin dekat. Rico dan Adnan saling pandang. Keringat dingin ngucur dari pelipis mereka. Suara itu terus berjalan, melingkar. Kadang di sebelah kiri, kadang di kanan. Terus bergerak, seakan sedang mengelilingi mereka. Mereka nggak berani noleh, tapi bau melati tiba-tiba muncul. Bukan wangi, tapi tajam, menyengat, bikin kepala pusing, kayak dicampur kemenyan. Tangan Adnan gemetaran, dia pegang tangan Rico, bisik pelan, kita harus pergi, sekarang. Tapi mereka nggak tahu arah, kompas mati, HP nggak ada sinyal. Mereka cuma bisa jalan sembarangan, nekat terobos semak, sambil dengar suara itu terus ngikutin. Dan saat mereka akhirnya nemuin satu jalan setapak kecil yang kayaknya belum dilalui siapa-siapa, tiba-tiba dari balik semak muncul bayangan tinggi. Bayangan itu bentuknya nggak jelas, tinggi banget, hampir nyentuh dahan. Badannya kurus, tapi kepalanya besar, nggak punya wajah, cuma kabut gelap yang padat. Adnan langsung teriak. Rico narik dia, dan mereka lari sekencang-kencangnya. Nafas sudah putus-putus, tapi mereka nggak berhenti. Sampai akhirnya, kaki mereka nginjak tanah keras, jalan aspal. Mereka keluar dari hutan, dan di kejauhan ada rumah warga. Mereka langsung jatuh tersungkur, napas ngos-ngosan, tubuh gemetar, dan warga yang nemuin mereka cuma bilang satu kalimat, "Kalian orang kesekian minggu ini yang keluar dari sana dalam keadaan syok." Dan itulah awal dari semua keanehan yang belum selesai. Rico dan Adnan terus lari tanpa arah. Udah nggak peduli mana utara mana selatan, yang penting jauh dari suara nyanyian itu. Tapi suara itu malah makin dekat, kadang kedengeran dari kanan, kadang dari belakang. Bahkan sempat kayak berbisik langsung di telinga Adnan. Suara perempuan pelan banget, tapi dingin dan nyaring, kayak suara dari mimpi buruk yang hidup.
Langit di atas mereka udah gelap padahal baru sore. Kayak waktu di dalam hutan ini jalan sendiri, nggak peduli jam berapa. Mereka mutusin buat berhenti sejenak di bawah pohon besar. Nafas mereka ngos-ngosan, keringat dingin ngucur deras. Kaki udah gemeteran, tapi yang bikin panik banget, jam tangan mereka semua stuck di angka yang sama. Jam 17.17. Detik jarumnya nggak gerak, tapi nyala lampunya kedip-kedip sendiri. "Rick, jam gue kenapa gini?" tanya Adnan sambil nunjukin jamnya. Rico ngeliat, terus buru-buru cek jamnya sendiri. Sama persis, terdiam, cuma suara napas mereka berdua yang kedengeran. Tiba-tiba Rico bilang, "Lihat tuh, di kejauhan di antara pohon-pohon ada cahaya kuning redup. Cuma satu titik kayak cahaya obor, tapi pelan banget jalannya, ngambang, dan seolah-olah menuju satu arah tertentu." Mereka saling tatap sebentar, lalu mulai ngikutin cahaya itu dari jauh. Langkah mereka pelan, napas ditahan. Mereka udah nggak rekam video lagi. Semua peralatan dimasukin ke tas. Ini udah bukan buat konten. Ini soal hidup atau mati. Cahaya itu berhenti di satu tempat. Sebuah tanah datar kecil yang dikelilingi akar dan pohon tua. Di tengahnya ada pondok kayu kecil. Pondok itu kelihatan tua banget, tapi berdiri kokoh. Atapnya dari ijuk, temboknya kayu gelap. Di depannya duduk seorang lelaki tua bersila, pakai baju putih kusam, rambut panjang ke belakang, matanya merim. Tapi auranya berat banget. Rico dan Adnan berhenti beberapa meter dari situ. Badan mereka kayak otomatis nunduk. Ada rasa hormat yang tiba-tiba muncul. Nggak tahu dari mana asalnya. Tiba-tiba, tanpa buka mata, lelaki tua itu ngomong, "Kalian sudah dipanggil, jangan lawan, tapi jangan percaya semuanya." Suaranya berat, dalam, tapi tenang. Kayak suara yang langsung nembus ke dada. Rico beraniin diri tanya, "Ini tempat apa, Pak?" "Kami nyasar." Lelaki tua itu berdiri pelan. Nggak jawab. Jalan masuk ke arah pepohonan. Langkahnya pelan banget, tapi tiap kakinya menginjak tanah, daun-daun kering langsung rebah seolah tunduk. Dan perlahan-lahan dia hilang. Bukan jalan menjauh, tapi kayak larut sama udara. Pondoknya pun ikut pudar. Beberapa detik kemudian, nggak ada apa-apa lagi di sana. Hening, gelap, dan dingin. Rico dan Adnan saling pandang. Mulut mereka sama-sama gemetar. Tapi sebelum bisa bicara apa-apa, dari balik pepohonan muncul sosok bayangan besar, tinggi banget. Kepala hampir nyentuh dahan. Badannya kabur tapi padat, seperti asap hitam yang dikumpulin jadi satu tubuh. Tapi yang bikin ngeri adalah matanya. 2 titik merah menyala di tengah gelap. Matanya ngeliat langsung ke mereka. Sosok itu jalan pelan, tapi tiap langkahnya bikin tanah di bawah mereka bergetar. Suara dedaunan runtuh, akar pohon bergerak sendiri kayak ular, dan tubuh mereka terkunci. Rico dan Adnan nggak bisa lari, nggak bisa ngomong, nggak bisa ngapa-ngapain. Seolah tubuh mereka bukan milik mereka lagi. Bayangan itu berhenti sekitar 3 meter di depan mereka. Nggak ada suara, nggak ada angin, tapi tekanan udaranya berat banget. Kayak ada 100 kilo yang ditumpahin ke dada mereka. Dan tiba-tiba semuanya gelap. Gelap total. Nggak tahu berapa lama. Tapi waktu mereka buka mata, mereka ada di depan sebuah gapura batu besar. Bentuknya mirip gapura candi, tapi lebih kasar, lebih tua. Di bagian atasnya ada tulisan aksara Jawa kuno yang mereka nggak ngerti artinya. Di sekeliling gapura ada simbol-simbol aneh. Simbol bulat dengan garis silang, segitiga dengan lingkaran di dalamnya, dan banyak coretan yang mereka nggak bisa pahami. Tapi yang jelas, ini bukan dunia yang mereka kenal. Udara di sana beda, lebih dingin, tapi juga lebih sunyi. Matahari nggak kelihatan, tapi cahaya remang-remang entah dari mana. Kayak waktu berhenti dan suara alam diganti dengan diam.
Riko coba buka HP-nya. Nggak nyala. Kamera juga mati. Jam tangan masih berkedip di angka 17:17. Mereka jalan pelan ke arah gapura. Dan waktu mereka lewatin, seperti masuk ke dunia baru. Alamnya masih hutan, tapi warnanya lebih pudar. Kayak filter abu-abu yang nutupin semua warna. Akar pohon-pohon di sana lebih besar dari tubuh manusia. Tanahnya dingin. Dan jalan setapak yang mereka lewati, di sisi-sisinya ditandai dengan sesajen. Ada bunga 7 rupa, dupa gosong, kain mori putih yang sobek-sobek. Bahkan ada kepala ayam yang udah membusuk, diletakkan di atas batu. Adnan udah nggak bisa nahan. Dia muntah di pinggir jalan. Riko cuma bisa genggam tangan temennya. Kita harus keluar dari sini. Tapi mereka sadar itu nggak semudah itu. Dan saat langkah mereka terus masuk, suara nyanyian itu muncul lagi. Tapi kali ini dari atas. Mereka mendongak dan lihat sosok perempuan berjubah putih berdiri di atas cabang pohon. Rambutnya panjang banget, matanya hitam tanpa bola mata, dan senyumnya terlalu lebar. Perempuan itu nggak bergerak, tapi suaranya mengisi seluruh hutan. Selamat datang di tempat yang tak bisa dimengerti manusia. Dan malam baru saja dimulai. Gapura itu kayak bukan cuma tumpukan batu tua biasa, tapi semacam gerbang yang kalau udah dilewatin, kamu nggak akan jadi orang yang sama lagi. Riko dan Adnan masih berdiri di depan gapura itu, saling melirik. Napas ngos-ngosan, keringat dingin mengalir di punggung mereka. Tapi entah kenapa, kaki mereka malah maju sendiri, kayak ditarik. Kayak tubuh mereka udah bukan milik mereka sepenuhnya. Begitu mereka lewatin gapura itu, semua berubah. Suasananya beda total. Angin yang tadinya lembab dan pengap, sekarang berubah jadi dingin kayak udara pegunungan jam 3 pagi. Tapi dinginnya aneh karena nggak bikin menggigil, malah bikin mati rasa. Udara di sekeliling mereka lebih tenang dari kematian, sunyi. Bahkan langkah kaki sendiri aja kayak nggak punya gemu. Lalu samar-samar terdengar suara gamelan, suara kendang, gong, dan saron yang main pelan banget. Iramanya kayak alunan ritual. Tapi nada gamelannya itu nggak biasa. Nada-nada minor yang terdengar sumbang dan bikin kepala ngilu. Dan di antara suara gamelan itu ada suara perempuan nyinden. Tapi sindennya bukan kayak di acara wayang. Ini sinden yang suaranya kayak nyanyi dari bawah tanah. Mereka terus jalan. Jalurnya ternyata bukan lagi tanah atau rumput, tapi lorong panjang yang dinding kanan kirinya dari batu. Dan penuh ukiran wajah-wajah manusia. Ratusan, ribuan. Ukirannya kasar, tapi detail. Ada yang ketawa, ada yang menjerit, ada yang matanya melotot. Tapi yang paling gila adalah matanya. Wajah-wajah itu punya mata yang bisa gerak. Riko sempat ngelihat satu wajah yang tiba-tiba kedip. Adnan ngelihat satu ukiran yang tersenyum lebar. Senyumnya nambah 1 inci tiap detik. Kayak ukiran itu hidup, tapi bukan hidup sebagai manusia, tapi sebagai sesuatu yang udah lama terkubur dan pengen bangun lagi. Adnan tiba-tiba pegang kepalanya. Dia bilang, "Gue pusing, Rick. Dada gue berat banget." Mukanya pucat, matanya merah, napasnya berat. Kayak habis lari 10 kilo. Tapi padahal mereka cuma jalan pelan. Riko juga mulai ngerasa dada sesak, dan suara gamelan itu makin keras di kepala mereka. "Rick, kenapa tempat ini kayak narik kita ke dalam?" Dan sebelum Riko bisa jawab, dari ujung lorong muncul sosok perempuan. Perempuan itu jalan pelan, pakai kebaya merah darah, rambut panjang sampai ke tanah. Langkah kakinya nggak nyentuh tanah, kayak melayang. Dan setiap dia bergerak, dinding-dinding batu di sekeliling lorong bergetar halus.
Wajah-wajah yang diukir tadi ikut membelalak semua, seolah menyambut perempuan itu. Perempuan itu senyum, tapi senyumnya bukan senyum ramah, lebar, sangat lebar. Bibir merah gelap, giginya kecil-kecil rapi tapi bukan gigi manusia. Dan matanya hitam polos, tanpa putih sedikit pun. Dia berdiri tepat di depan mereka. Dan dengan suara yang nyaring tapi pelan, dia bilang, "Kalian berani." Tapi belum dipilih, Rico langsung tanya. Dengan suara gemetar, "Dipilih buat apa?" Perempuan itu masih senyum. Bibirnya nggak bergerak, tapi suara itu jelas masuk ke telinga mereka. Menjadi penjaga atau tumbal. Dan detik itu juga, tanah di bawah kaki mereka runtuh. Kayak tiba-tiba berubah jadi pasir. Mereka jatuh ke dalam kegelapan. Nggak sempat teriak, nggak sempat mikir. Cuma tubuh yang terus meluncur ke dalam gelap, tanpa tahu ujungnya di mana. Tapi yang aneh, mereka nggak pernah ngerasa nyentuh dasar. Mereka jatuh, tapi nggak pernah berhenti jatuh. Sampai akhirnya tiba-tiba, pandangan mereka kembali terang. Tapi bukan terang biasa. Bukan cahaya matahari, tapi cahaya biru redup yang keluar dari api yang menyala. Dari atas batu hitam di tengah ruangan batu, besar berbentuk lingkaran. Mereka udah nggak berdiri, tapi duduk di atas kursi kayu tua. Dengan ukiran yang mirip simbol-simbol aneh tadi. Dan di sekeliling ruangan itu, berdiri banyak sosok berjubah hitam. Puluhan, ratusan, semua diam. Semuanya berdiri menghadap ke arah mereka. Wajah-wajah mereka ketutup tudung. Tapi tubuhnya kurus, tinggi, dan semuanya nggak bergerak sedikit pun. Kayak patung. Rico dan Adnan saling pandang. Mereka pengen kabur, tapi tubuh mereka berat banget. Nggak bisa gerak, napas susah. Tiba-tiba, salah satu sosok berjubah itu jalan maju. Pelan banget, jalannya nggak berisik. Tapi setiap langkahnya lantai ruangan itu mengeluarkan cahaya merah dari bawah. Sosok itu berhenti tepat di depan Rico. Lalu, dia buka tudungnya. Dan wajah yang muncul adalah wajah Rico sendiri. Tapi bukan Rico sekarang. Ini Rico dengan mata merah menyala, kulit lebih pucat, dan senyum yang terlalu besar. Sosok itu ngomong, "Kau sudah pernah ke sini." Tapi lupa. Rico langsung jerit, "Siapa lo? Gue nggak pernah ke sini." Tapi sosok itu cuma menatap, lalu ngomong lagi, "Yang kembali hanya yang dibutuhkan." Dan saat itu juga suara gamelan tadi mulai terdengar lagi. Tapi kali ini bukan dari kejauhan, tapi dari dalam ruangan itu sendiri. Dan semua sosok berjubah mulai gerak pelan-pelan. Mereka bergoyang ke kiri dan ke kanan, kayak menari ritual. Dan dari mulut mereka keluar mantra, bahasa yang nggak bisa dimengerti, tapi berat banget. Kata-katanya seperti bergetar di dalam tulang. Dunia itu mulai berputar, ruangan itu goyang, api biru di tengah mulai menyebar. Cahaya-cahaya merah muncul dari ukiran dinding, dan lantai di bawah kaki mereka mulai retak. Aroma dupa, bunga layu, dan darah yang udah lama mengering. Channel YouTube mereka langsung ditutup. Padahal sebelumnya udah punya ribuan subscriber dan beberapa video bahkan sempat viral. Tapi semua file video yang mereka simpan di laptop hilang. Bukan cuma hilang, kayak kehapus biasa. Tapi benar-benar nggak ada jejaknya sama sekali. Dan satu-satunya file yang tersisa adalah satu foto blur. Foto itu memperlihatkan mereka berdua berdiri di tengah hutan dengan latar belakang samar. Tapi di belakang mereka ada bayangan hitam tinggi berdiri tegak, nggak punya wajah. Dan kalau foto itu diperbesar, di bagian dada bayangan itu ada simbol ukiran yang mirip sama dinding di lorong batu yang mereka lihat. Mereka berdua langsung hapus foto itu. Tapi anehnya, tiap malam file itu selalu muncul lagi di desktop laptop mereka. Dan nama filenya
berubah-ubah. Kadang pulang JPG, kadang gerbang terbuka PNG, dan paling sering, kamu bagian dari kami JPEG. Rico pernah sekali nyoba cerita ke temannya. Cuma sebatas bilang, kami sempat masuk terlalu jauh. Tapi belum sempat dilanjutin, dia langsung pucat. Dan suara bisikan muncul dari telinganya. Jelas banget, kayak dibisikkan dari dalam kepala sendiri. Jangan sebut nama kami di dunia mereka. Sejak saat itu, dia nggak pernah ngomong lagi. Bahkan Adnan pun kalau ditanya, cuma geleng kepala. Mulutnya terkunci rapat, tapi ekspresinya penuh ketakutan. Yang lebih ngeri lagi, ada satu waktu, Reko sempat hilang selama 2 hari. Keluarganya panik, dicari kemana-mana, nggak ketemu. HP-nya nggak aktif, tapi tiba-tiba dia muncul sendiri. Duduk di halaman rumah, jam 3 pagi, telanjang kaki, dan bajunya kotor kayak baru keluar dari lumpur. Waktu ditanya, dia cuman jawab pelan, "Aku cuman ngikutin suara gamelan. Aku pikir aku bisa kembali." Tapi mereka bilang, belum waktunya. Sejak kejadian itu, orang tuanya nggak pernah ngizinin dia keluar malam. Bahkan rumah mereka mulai penuh dengan ayat-ayat suci yang ditempel di pintu, jendela, dan kamar. Tapi tetap aja, gangguan nggak berhenti. Lampu rumah sering mati sendiri, terutama jam 17 malam. Suara langkah kaki terdengar di atap. Kucing-kucing liar sering nangkring di pagar sambil menatap kosong ke arah jendela kamar Rico. Dan yang paling bikin merinding adalah suara gamelan. Kadang terdengar samar, kadang cuma 1-2 denting. Tapi ada malam-malam tertentu, terutama malam Jumat Kliwon, suara itu bisa terdengar jelas. Kayak ada upacara yang dilakukan tepat di halaman rumah. Dan Adnan, dia mulai menulis semua mimpinya di buku catatan. Tapi setiap kali dia selesai nulis 1 halaman, tulisan itu menghilang. Beneran, kayak tinta yang menguap. Dan setelah 2 minggu, buku itu kosong total. Tapi satu malam, ibunya nemu catatan itu terbuka dan isinya berubah. Tulisannya bukan huruf biasa, tapi aksara Jawa kuno yang nggak bisa mereka baca. Dan di bagian bawah halaman tertulis kalimat kecil, "Gerbang tidak pernah menutup. Kami hanya menunggu yang berikutnya." Sampai sekarang, Reko dan Adnan hidup dalam diam. Mereka masih ada, masih beraktivitas. Tapi seperti orang yang separuh jiwanya nggak lagi di dunia ini. Setiap kali nama Alas Purwo disebut, mereka menunduk. Kadang memeluk diri sendiri, kadang hanya tersenyum pahit. Karena mereka tahu, tempat itu bukan cuma sekedar hutan. Alas Purwo adalah gerbang. Gerbang menuju dunia yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Dunia yang punya aturan sendiri. Dunia yang kalau kamu sudah pernah masuk ke dalamnya, kamu akan selalu membawa bekasnya seumur hidup. Dan menurut kepercayaan orang-orang tua di Banyuwangi, kalau kamu masuk ke Alas Purwo tanpa izin dan keluar tanpa dipanggil, kamu bukan pulang, kamu cuma ditunda. Karena satu saat nanti, mereka akan menagih lagi.